Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asibun tulu kiseng seganake Siti Nurhaida di Pelajaran Bahasa Mangkasar Smart School, generasi Smart School, berkarakter cerdas ki. Syukuruki naki memuji mangeri karaing Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasaba nasara inja peki buku magasing naki akulle lampa asikola naki si abuntulu amotere di Pelajaran Bahasa Mangkasara. Pelajaran anyaloa ero kebatuang mangeri kate yami anjo tradisi suku Makassar. Nah, sebelum memasuki materi tradisi suku Makassar, saya akan memberikan beberapa pengertian tentang kaitan tradisi dan adat istiadat. Nah, suku Makassar merupakan sebuah etnis yang berada bagian pesisir selatan Pulau Sulawesi. Masyarakat Makassar berjiwa penjelajah, pernah begitu jaya di lautan. Ini terbukti pada abad ke-14 sampai 17 melalui kerajaan Goa berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar dan kuat yang berhasil membentuk suatu imperium berwarnakan Islam. Mulai dari hampir keseluruhan Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian timur, sebagian Nusa Tenggara, sebagian Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Maluku dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi orang Makassar ini suka menjelajah, dia merantau. Makanya suku Makassar itu juga tersebar di beberapa daerah. Nah, di sini adat istiadat ialah tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat. Nah, kemudian kita pindah ke pengertian tradisi. Nah, di sini tradisi adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat hingga saat ini. Tradisi juga berarti penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Nah, ene ero kupakasingara apa pasisalanna adat istiadat na tradisi, atau apa sih bedanya antara adat istiadat dan tradisi? Apakah dia sama? Apakah dia sama tapi tak serupa atau memang betul-betul berbeda? Nah, adat istiadat yami anjo panggaukang asosorang na anjari sekre kabiasang risekrea pak rasangang. Na punna tradisi yami anjo sekre warisan panggaukanna tautoa rioloa na nia hubunganna siagang katapakang nia pak gunana risekre atantuanna. Nah, dalam bahasa Indonesianya, yaitu adat istiadat merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, kemudian dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah. Sedangkan tradisi merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini kita akan fokus membahas tentang tradisi sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini. Nah, masyarakat adalah pemilik tradisi dan tetap berusaha untuk mempertahankannya dan tetap kental seperti tradisi-tradisi yang ada di kampung-kampung dan bahkan tradisi kadang masih bisa terlihat bukan hanya di kampung-kampung, tetapi juga masih bisa dijumpai di perkotaan. Jadi ini tradisi ya, aku lenjapi ni buntulu ri kampung-kampung mingka kuleton jaki amuntulu ki ri tengah-tengah na kota ya. Contohna kulenja paki
anciniki tradisi panggunana tradisia rikota Mangkasar. Jadi tena jana paralu mangeki kampung-kampunga. Nah sabab pun nari kota ya biasa nigau kanton jinjo tradisina torioloa. Tradisi lokal di wilayah Sulawesi Selatan masih dijaga dan dilestarikan, yang merupakan warisan nenek moyang terus dilaksanakan secara turun-temurun, dijaga sebagai bentuk penghargaannya dan ikut serta dalam menjaga tradisi supaya berkelanjutan warisan leluhur. Biasanya berupa tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Nah, pelaksanaan tradisi selain berfungsi komunikatif, juga berfungsi sebagai sosialisasi pewarisan nilai-nilai dan norma-norma yang terkait dengan sistem kepercayaan. Dengan demikian, anggota masyarakat yang melaksanakan tradisi berarti turut mengukuhkan tata tertib sekaligus mentaati aturan-aturan yang sedang berlaku dalam masyarakat. Jari, anggapan anika tutuinja pianjo tradisia anggena rika makamayanne, nasaba akule anjari sosialisasi, akule ki ampaisengi mangeri taulolo na taurungkaya antikama ponggokana taurioloa ri mariolona. Tradisi suatu masyarakat suku Makassar menganggap setiap tahap peralihan atau perkembangan kehidupan manusia itu mengandung makna, seperti yang dipaparkan Daeng Abdurrahman, bahwa jadi tradisi ini masih dianggap sangat perlu diperhatikan karena merupakan bagian dari peralihan atau perkembangan kehidupan manusia. Contoh yang dikatakan oleh Abdurrahman, punna asulumi tawa ribatanna ammaka, atau nampai ki lalang kapara parallumaki ni hakeka. Na punna lompo-lompo ki sedeng atau naerok mo niaseng bajik ko dia, maka parallui anjo anak-anaka ni sunna. Solanna naisengi kalena angkana punna leba mitawa ni sunna batuanna eroki ampakara mulai talasata. Jadi di sini artinya jika seorang anak sudah keluar dari perut ibunya atau masih berada di dalam baki besar, jadi kapara itu arti dalam bahasa Indonesianya baki besar, maka diharuskan untuk dihakikat. Setelah anak itu sudah mulai tumbuh atau anak itu akan memasuki usia balik, maka wajib dihitan. Setelah anak itu dihitan, maka anak itu harus tahu bahwa anak tersebut akan memasuki usia remaja dan akan memasuki kehidupan yang baru. Jadi ini tadi contoh yang dipaparkan oleh Abdurrahman mengenai tradisi yang masih dijaga dan memiliki maknanya tersendiri. Nah, contoh pemaparan tadi itu bagian dari tradisi as-sunnah atau hitan. Suku Makassar terkenal dengan masih sangat memelihara dan menjaga adat istiadat dan tradisi yang ada sejak dahulu. Ada beberapa tradisi suku Makassar yang terkenal dan terjaga kelestariannya hingga saat ini, yaitu yang pertama, Acara Kalumpuang, yang kedua, adat perkawinan suku Makassar, yang ketiga ada tradisi Anyapu Batang, kemudian ada Atompolo. Jadi ini hanya sebagian kecil yang saya masukkan pada materi. Sebenarnya di Sulawesi Selatan, khususnya di suku Makassar itu masih memiliki banyak tradisi. Jadi suku Makassar, tena janane apakah tradisi na mingkaka sanna jaina. Mingka ero kebatuan ke mangerikate nia rua paralua yami anjo Acara Kalumpuang segang adat perkawinan atau pak buntingan na suku Makassar ka. Nah sabaanne Acara Kalumpuan sinampe ke babatu mangeri dale kanta segang pak buntingan punna Anyapu Batang Atompolo namarenganna akule kapan salam pi ke babatu mangeri kate mingkakanne pokokna rua rong ero ke babatu angke. Nah, Acara Kalumpuang. Upacara adat Acara Kalumpuang
adalah ritual untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Bala Lumpua yang ada di Goa. Upacara adat atau acara kelompoang ia mianjo kabiasaan nigaukan anangkasi barang pusaka pamulikana Raja Goa. Ribolikana ri Museum Bala Lumpua. Nah, acara berarti mengikrarkan janji dalam bentuk mengalirkan darah hewan kerbau sebagai simbol kesetiaan. Sedangkan arti dari kalompoang itu berarti benda kebesaran juga yang disebut dengan gaukang yang berarti benda simbol kekuasaan. Sebagaimana dari ungkapan kerajaan Goa yang menyatakan bahwa inai-inai anjunjungi salokoa ampasapiki sudanga ambarai cindeya ampontoi ponto jangan-jangan ia mi antu karaeng rigoa sombai karenu togoa. Atau dalam artinya, barang siapa yang menjunjung mahkota salokoa, menyelipkan pedang sakti sudanga di pinggang, melilitkan cindeya di pinggang, memakai gelang tangan jangan-jangan, maka dialah raja atau simbol kerajaan di Goa. Sembahlah rajamu, wahai orang Goa. Ritangkasina pusakana kerajaan, ia mi anjo ni pake ni kanaya angin cinong. Ri uru-uruna gaukanga ni pakara mulai ammacaya surah Al-Fatihah batu ri anrong gurua siagang tauniaka hadere ri tampa ni gaukang acera kalompoang. Punna pusaka tarang kamayami keris berang yare kalading ritangkasina marentongi. Jadi maraingi batena ritangkasi punna barang-barang tarang. Nasaba amake apa? Amake minyak bau, raukang bulo, siagang lemo kapasa. Kisen jika babatuangin bahasa Indonesianya apa sumpengku kanai rikate. Jadi artinya dalam pembersihan pusaka ini itu digunakan istilahnya udara suci atau angin suci, angin cinong. Nah, kemudian ri uru-uruna ri gaukang. Jadi pertama-tama yang dilakukan sebelum membersihkan benda pusaka ini, kita membacakan surah Al-Fatihah. Nah, siapa yang membacakan surah Al-Fatihah ini? Yaitu guru-guru besar yang ada di tempat, juga orang-orang atau masyarakat yang hadir di tempat diadakannya acara kalompoang. Dan pusaka-pusaka atau benda-benda tajam seperti keris, dia itu menggunakan wewangian atau semacam parfum. Tapi dia ini racikan parfumnya memang dari orang-orang dulu, bukan parfum-parfum yang dibeli di Indomaret, di warung-warung, bukan. Kemudian raukang bulo dari raut-raut bambu dan juga jeruk nipis. Jadi itu ada 3 bahan yang digunakan saat kita membersihkan sebuah benda pusaka tajam. Nah, proses upacara ini memang terasa unik dan sakral karena setiap masyarakat yang hadir harus menggunakan pakaian adat Makassar. Nah, kami mini sumpain kicini ri gambaraka nia rua gambar ku batur dalle kanta yang ngasen nia ka hadiri ri tampa na anjo acara kalompoang amma ke ngasengi baju adat. Jadi ini merupakan sebagai simbol bagaimana kita menghargai benda-benda pusaka orang terdahulu dari kerajaan Goa, sehingga kita pun memakai pakaian yang terhormat dalam kalangan suku Makassar. Ini tadi ada translate atau arti dari bahasa Indonesianya tentang bagaimana proses acara kalompoang tersebut. Kemudian, nah itu tadi materi untuk acara kalompoang.
Jadi acara kelompokan yang perlu kalian ketahui yaitu bagaimana upacara atau proses pembersihan benda-benda pusaka dari kerajaan di Kabupaten Goa. Kemudian kita akan masuk ke adat perkawinan suku Makassar. Perkawinan adat Makassar adalah satu warisan budaya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar. Semua orang tua mengharapkan agar anaknya tumbuh dan berkembang supaya setelah besar dapat menikah dengan ramai, atau istilah dalam suku Makassar itu buntil lompo. Harapan ini terwujud apabila sang anak, baik laki-laki maupun perempuan, mengikuti aturan adat dan taat melakukan ajaran agama yang dianutnya. Jadi ributa Mangkasar ane sanak moranuna tau toata punna akule ki nacini buntil lompo atau menikah dengan meriah. Biasa ki kapang alangere punna totoaya angkane lompo konai anak nukulen jari anak matu-matu nukule tonjak buntil lompo, karena suatu kebanggaan memang ketika kita sebagai orang tua bisa melihat anak-anak kita bisa buntil lompo. Jadi papasan nak kebabatuan ki riane adat perkawinan suku Makassar, ikate bakbainea, ikate burak-burak nea, para luki angka tutui kalenta solana tena naki pakasiri-siri ki tau toanta, nakule tonji tau toanta, angka siaki antikama pakasiak bajikna akule napa buntil lompo anakna. Jadi dalam adat perkawinan ini saya menyelipkan satu papasan untuk kalian sebagai anak muda-mudi agar bisa menjaga diri dari sesuatu yang buruk di zaman sekarang, sehingga kalian itu bisa membanggakan kedua orang tua tanpa pernah mencoreng atau mempermalukannya. Dengan menjaga diri, mungkin paham maksud saya bagaimana menjaga diri supaya kita nanti juga bisa buntil lompo. Jadi bagaimana kita bisa pagari diri kita sebagai siswa-siswi yang baik, yang teladan, perlu pintar-pintar menjaga diri di era sekarang. Nah, di sini ada beberapa tahap yang dilakukan dalam adat perkawinan Makassar dan setiap tahap menggunakan ungkapan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, prosesi perkawinan terbagi atas 3, yaitu sebelum perkawinan dan pada saat perkawinan sedang berlangsung dan sesudah perkawinan. Berikut ini dipaparkan tahap-tahap perkawinan beserta ungkapan yang digunakan dalam bahasa Makassar. Jadi apa alasanku ampa batunne ngapa na kuale materina pak buntinganna atau Mangkasaraka. Nah sahabat biasa ki aci ni tau bunting mingkaka rika makamayanne tena kisengi apa matu-matunna, bagaimana tahap-tahap orang dalam pernikahan. Jadi nanti kalau misalnya ada acara perkawinan tetangga tak kah keluarga tak, bisa kita lihat prosesnya, bisa dipelajari, oh yang seperti ini maknanya ini, yang seperti ini maknanya ini, supaya kita paham tentang kebudayaan suku Makassar. Jadi ada 4, yaitu acini rorong atau dia penjajakan atau tahap pengenalan. Kemudian yang kedua ada apa batukana, melamar. Kemudian yang ketiga ada apa kuling atau mengulangi untuk mempertegas. Kemudian yang keempat apa kajare atau sudah mengikat. Atau biasa istilahnya di sini sudah melakukan yang namanya kalau orang Jawa itu tunangan. Nah, pertama yang kita bahas itu acini rorong. Nah, pada tahap ini pihak laki-laki melakukan penjajakan dengan penuh rahasia sehingga pihak perempuan belum mengetahui maksud kedatangan tamunya. Salah satu cara untuk mengungkapkan maksudnya ialah dengan menggunakan paruntuk kana atau sebuah peribahasa. Contoh yang biasa dikatakan dari pihak laki-laki, lompona anne rapona untia, erokku ampalesoki anakna. Jadi di sini dia mengatakan bahwa sudah ada pohon pisang yang besar dan dia ingin memindahkan anaknya. Pernah lihat tuh anak pisang yang dekat sama induknya? Nah, itu
itu merupakan peruntukannya bagaimana dia sebenarnya ingin memberikan maksud ingin melamar anak dari si tuan rumah ini. Nah, kemudian jawaban dari pihak perempuan ketika dia menyetujui itu, biasanya dia menjawab, "Iye, salomi antu ero ni paleso mingkate na naji nake pak lamunganku." Jadi jawaban dari sang orang tua ini mengibaratkan dia sudah siap untuk menikahkan anaknya, tapi belum ada yang melamar. Nah, ketika dia sudah tenana ji nake pak lamunganku, itu merupakan kode bahwa tidak ada ji yang punya ini anaknya, jadi dia bisa dilamar. Karena pada zaman dulu tena patoni seri karena bayuang belum ada yang namanya orang pacar-pacaran. Jadi begitu dia suka, dengan beraninya sang laki-laki itu akan mendatangi rumah si pihak perempuan. Nah, kemudian ada yang dikatakan apa batu kana atau melamar, merupakan lanjutan dari acini rorong. Nah, contoh ungkapan yang digunakan oleh pihak laki-laki, "Nia anne nasuro pakutak nangan daeng nianu, nanganu, anjo mai bunga si bolua, apa niat mo angkaliki, napun nate napa, nia ero tak kasimbanganna denganu." Ini denganu jadi dia menggantikan nama ganti dari orang itu, jadi dari siapapun yang bisa disebutkan berhubung dengan orang yang ingin melamar. Nah, kemudian ada jawaban kalau memang si pihak perempuan itu menyetujui, "Alhamdulillah ranududu ma'antu alangireki rikabatuanta." Alhamdulillah saya senang mendengar kabar kedatangan itu. "Mingka takwasem pi anne riniakna tenana angkalika. Landri kamana mi anjo naku pawang asin todo rodo toana siagam purinana." Jadi ini bisa dijawab bilang, saya belum tahu dia ini sudah ada yang punya atau belum, ada yang sudah lamar sebelumnya atau belum, makanya saya akan memberitahukan kepada orang tua atau tante atau omnya purinana. Jadi ini sepertinya merupakan perwakilan dari pihak perempuan. Kemudian apa kuling, yaitu mempertegas kembali apa yang telah dipertanyakan sebelumnya dengan maksud untuk mengetahui apakah lamarannya diterima atau ditolak. Apa kuling biasa ni kanami ampat tojengi anne eroka ni gaukang, ampak nasai angkanaya nitarima ji pasurona yarikatena, solana akulei maju rikatojen-tojenna pak buntinganga. Nah, kemudian yang tahap terakhir itu ada yang namanya apa kajare atau anyiko. Nah, apa kajare yaitu sudah menyepakati atau menyatukan pendapat untuk melaksanakan pesta perkawinan. Pada tahap ini sudah dibicarakan sunrang atau uang belanja atau doe panai dan perlengkapan lainnya atau erang-erang. Juga sering dibuktikan dengan sebuah cincin yang disebut cincin pasiko atau cincin lamaran ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu tadi ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum melakukan adat resepsi pernikahan. Nah, di sini juga ada saya paparkan yaitu tadi cini rorong atau ini jangan-jangan merupakan tahap pengenalan mempelai. Nah, kemudian setelah itu ada tahap asuro atau dia melamar. Kemudian ada apa nasa untuk menentukan hari pernikahan. Jadi setelah jangan-jangan ini yaitu sudah merupakan tahap pengenalan di mana pihak laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal. Kemudian ada lagi tahap yang namanya melamar atau asuro. Kemudian apa nasar ini biasanya didatangkan pihak perempuan dan laki-laki untuk menentukan hari yang baik dilaksanakannya sebuah pernikahan. Kemudian apa naik lekok lompo. Jadi ini biasanya itu sudah membawa uang panai ke rumah pihak perempuan. Nah, kemudian ini ada akbarumbung, yaitu melakukan mandi uap dan akan berlangsung selama 3 hari. Tapi di zaman sekarang sudah sangat jarang ditemukan orang yang masih melaksanakan akbarumbung ini. Akbarumbung itu kita diuap dengan bara yang ada di sebuah tungku asap
itu sebagai bagaimana kita maknanya dimurnikan kembali atau disucikan kembali. Kemudian apa silih bunting atau dia melakukan siraman. Setelah siraman ada yang namanya bubu, yaitu mencukur rumput halus dari calon mempelai. Biasanya bubu ini kalau biasa kita perhatikan ada biasa dicukur alisnya yang pengantin perempuan. Nah itu yang dikatakan bubu. Kemudian akorontigi atau mapacing. Nah asimorong. Jadi kalau ada yang tanya apa sih bahasa Makassarnya akad nikah, yaitu asimorong. Kemudian aleka bunting atau biasa yang dikatakan ngunduh mantu. Nah kemudian yang terakhir apa bajikang bunting, yaitu menyatukan kedua mempelai. Kalau gambar yang di samping ini itu merupakan bagaimana dia sudah aleka bunting ya, karena sudah ada pasangan laki-laki dan perempuannya. Kecuali yang datang hanya laki-laki, berarti dia baru ingin melaksanakan yang namanya akad nikah. Kemudian gambar di bawah ini menggambarkan sedang dilaksanakannya mapacing. Nah di sini ada beberapa gambar yang saya perlihatkan kepada kalian semua. Yang pertama ini dia itu melakukan lamaran. Jadi pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran. Nah kemudian gambar yang di sampingnya itu yaitu dia sudah yang tadi yang saya katakan apa nasah atau sudah ingin menentukan hari apa sih yang baik untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut. Kemudian ada yang dibawa lagi itu apa naik leko lompo atau ini sudah membawa, biasanya ada uang panai yang dibawa. Kemudian ada beberapa kue khas Makassar seperti onde-onde. Ada juga biasa juga ada beberapa erang-erang yang bisa dibawa. Kemudian gambar keempat ini menggambarkan bagaimana mapasili bunting atau sudah dimandi, siraman. Dia melakukan prosesi siraman. Nah, kemudian tadi ada yang saya katakan itu prosesi akbubu. Jadi setelah melakukan siraman, pengantin itu calon pengantin atau calon mempelai itu dibawa ke indok boting, kemudian melakukan prosesi akbubu atau membersihkan bulu halus yang ada di permukaan wajah pengantin calon mempelai. Kemudian di gambar sampingnya lagi ada gambar orang yang sedang melakukan prosesi mapaci. Kemudian gambar ketiga lagi ini menggambarkan bagaimana pihak laki-laki itu mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah akad nikah atau prosesi asimorong. Nah kemudian yang terakhir ini ada gambar aleka bunting atau ini sudah mantu ya. Sudah dibawa pengantin pria dan pengantin wanita ke rumah sang mempelai laki-laki. Nah, jadi apa yang tadi saya paparkan itu tentang bagaimana prosesnya. Nah, di sini ada tahapannya lagi. Yang tadi simorong, yaitu pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan. Kemudian laki-laki ini biasanya disambut dengan gandrang, yareka nirateki. Atau biasa juga disambut dengan yang namanya syair pakio bunting. Pada zaman sekarang mungkin sudah sangat jarang ya ditemukan. Tapi pada zaman dulu itu saya masih melihat ada yang menggunakan gendang. Ada juga yang disambut dengan pakio bunting. Setelah itu ada juga yang disambut dengan menggunakan aru. Nah, setelah itu pengantin dipanggil anro bunting yang ditunjuk untuk melantunkan syair pakio bunting. Nah, kemudian setelah sampai simorong atau sang laki-laki mendatangi rumah sang perempuan, nah kemudian ada yang namanya tadi apa batu nikah atau sudah ijab kabul. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu nileka. Pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki. Pada acara ini pengantin perempuan juga membawa pak balasa, yareka pamatuang, iya siratanaya. Jadi sang perempuan ini pihak
pengantin perempuan tidak datang dengan tangan kosong, melainkan juga membawakan balasan dari apa yang dibawa dari pihak laki-laki ke rumahnya. Biasanya pengantin perempuan dipanggil pula oleh syair, lalu mereka diberikan sesuatu yang berharga atau nipanimbarangi. Nah, itu tadi ada dua tadi yang saya paparkan tentang tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Apa tadi? Yang pertama yaitu acara Kalompoang, kemudian yang kedua yaitu tahap tradisi pernikahan dari suku Makassar. Jadi kita sebagai siswa atau penerus bangsa tidak perlu malu untuk memahami adat istiadat atau tradisi yang ada di daerah kita sendiri. Kemudian pesan saya untuk anak-anakku yang ada di sekolah saat ini yang sedang menonton, tolong jangan ada yang malu-malu. Dede, siri-siri karena kedek bahasa Makassar. Selama kalian paham bahasa kalian, silahkan gunakan itu tanpa melupakan bahasa Indonesia kita atau bahasa pemersatu kita. Tapi ada baiknya dan sangat baiknya, alangkah baiknya ketika kita juga bisa melantunkan bahasa kita secara baik dan benar. Dan kita bisa juga mengenalkan ke beberapa orang, mungkin ada teman tak yang dari luar Sulawesi, kita bisa bantu untuk memperkenalkan tradisi dari suku Makassar. Bisa kita perkenalkan bahwa suku Makassar itu kaya akan budaya, kaya akan tradisi yang memiliki maknanya tersendiri. Nah, demikian pembelajaran hari ini tentang tradisi suku Makassar. Semoga apa yang saya bawakan hari ini di depan kalian membawa makna atau berkah tersendiri untuk kalian. Kalian bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan. Aku leki rangi napunania anu baji kialle ki pilajari napunania anu kodik pebatu kialle ki kalupai nasaba anu baji ka batu di karang Allah Subhanahu wa taala napun anu kodia batu di kalengku. Dasi nadasi aku leki asibuntul amutere salang wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.